bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Darut Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun ini 1446 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, khususnya ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur itu kita perlu memahami bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Jadi mensyukuri nikmat Allah itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib dan itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman, "Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun." Jadi sungguh kami telah memberikan kepada Luqman itu ilham untuk supaya menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi menjadi hamba Allah yang bersyukur itu bagaimana seorang hamba itu melaksanakan keseluruhan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu hakikat dari bersyukur. Kenapa jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala? Adanya kita ini itu bagian daripada nikmat Allah yang sangat besar. Kemudian kita ditunjukkan oleh Allah dan dipilih oleh Allah menjadi seorang muslim, seorang yang beriman. Itu juga nikmat yang sangat besar. Kemudian kita dipilih juga menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu juga nikmat yang sangat besar. Yang nikmat itu sangat diingini oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Sementara kita yang tidak minta, tiba-tiba kita dipilih oleh Allah dan dilahirkan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka itu mensyukuri nikmat Allah itu kalau benar-benar disyukuri, Allah pasti akan menambah nikmat itu. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumatkan sesungguhnya jika kalian bersyukur. Artinya bersyukur itu apa? Memanfaatkan apa yang diberikan Allah kepada kita untuk perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah. Itu bersyukur namanya. Maka kata Allah, la azidannakum, pasti akan aku tambah. Sebaliknya jika kamu kufur, maka ketahuilah sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Begitu banyaknya nikmat Allah kepada kita, seandainya kita mau menghitung-hitung, kita nggak akan mampu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu hendak menghitung-hitung nikmat Allah, kamu nggak akan bisa menghinggakannya. Begitu besarnya. Jadi nikmat dari mulai diri kita sendiri, nikmat panca indera, punya mata, punya telinga, punya hidung, ya, punya lisan, bisa ngomong, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, ya.
Coba itu kalau dihilangkan satu saja oleh bagaimana perasaan kita? Apa yang terjadi pada diri kita? Mata, nikmat yang orang Jawa mengatakan mata itu adalah nyawa kedua. Begitu menghargainya nikmatnya mata. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah bahwa ada seorang pemuda yang gagah perkasa itu mengeluh kepada seorang ulama. Kenapa dia ini kok hidupnya miskin? Lantas kata ulama ini, mari kita hitung. Kamu itu termasuk orang kaya apa tidak? Apa benar kamu mengatakan kamu itu orang miskin? Ya sebenarnya dia miskin, maksudnya miskin harta. Sekarang bagaimana kalau kamu punya mata diambil satu, ditukar dengan uang 1 miliar, mau tidak? Wah, lalu dia mengatakan saya tidak mau. Nah itu berarti kamu punya kekayaan 2 mata, itu berarti 2 miliar. Sekarang kamu punya 2 tangan, gimana 1 tangan kamu itu ya nggak usah tangannya tetapi jarinya, jari telunjuknya tak ambil 1, atau ibu jarinya ini tak ambil, tak tukar dengan uang 1 miliar, mau tidak? Wah saya tidak mau. Nah berarti kamu punya 1 miliar juga, sehingga 3 miliar. Bagaimana kalau tangan yang kiri juga begitu, mau tidak dikurangi jari-jarinya? Saya tidak mau. Terus turun ke kaki, kaki itu kalau diambil, mau tidak kamu dihargai 1 miliar atau 2 miliar? Tidak mau saya. 10 miliar, tidak mau. Nah berarti kamu itu sebenarnya masih kaya. Jadi jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dialog itu tadi itu membuka akal pikiran kita bahwa sebenarnya nikmat Allah yang begitu banyak yang melekat pada diri kita tanpa kita sadari, itulah yang membuat kita merasa bahwa seolah-olah kita ini kurang nikmat. Yang kita lihat itu yang nggak ada, sementara yang ada itu tidak kita syukuri. Itulah yang menyebabkan kata Allah tadi itu bahwa sesungguhnya azabku itu pedih kalau kamu itu mengkufuri nikmat. Karena yang kita lihat itu yang nggak ada, misalkan saya kok hidup saya, penghasilan kerja saya kurang dan sebagainya. Itu saja sehingga kita mengeluh dan mengeluh. Padahal tubuh kita masih sehat, jiwa raga kita masih utuh. Itu tidak kita syukuri. Itulah yang menyebabkan Allah tidak menambah nikmatnya kepada kita. Nah, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kira-kira mengapa kita ini diperintahkan untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, kalau ingin menjadi hamba yang bersyukur itu beliau ini melakukannya dengan memperlama berdirinya di dalam sholat malam. Ketika beliau ditegur oleh istri beliau, kenapa engkau begitu khusyuknya sholat malam itu sampai kakinya bengkak? Maka kata Rasulullah, afala akun abdan syakur, apa enggak boleh kalau aku ini menjadi hamba Allah yang bersyukur? Itu masih sholat malamnya, belum puasanya, belum dakwah beliau siang malam, ya mengurusi umat siang malam. Nah jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kira-kira yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan membuka mata hati kita untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur, sehingga kita tercatat sebagai orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.